Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saat ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang Googlebot. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Arif Wahyudi, Anggi Ramadan, dan saya sendiri Anissa Wulandari. Nah, dalam pembahasan kali ini, kami akan mengulas beberapa materi terkait dengan Googlebot, yaitu pertama, pengertian Googlebot, kedua, algoritma atau konsep dari Googlebot, yang ketiga, cara kerja Googlebot, dan yang terakhir, men-setting Googlebot. Apa itu Googlebot? Googlebot adalah web crawler milik Google yang kerap disebut juga dengan Spider. Sedangkan web crawler merupakan program sederhana yang melakukan scan atau crawler pada banyak halaman di mesin pencari dengan menggunakan metode tertentu. Sebuah situs muncul pada mesin pencari karena adanya proses web crawling dan juga indexing. Proses tersebut bisa dilakukan dengan bantuan bot yang disebut web crawler, di mana Googlebot adalah salah satunya. Yang pertama, robot Google mengunjungi sebuah website serta seluruh link, baik internal backlink maupun external backlink yang ada di dalamnya. Yang kedua, Googlebot akan mencatat link yang ditemukan kemudian memasukkannya ke dalam database Google untuk diindeks. Tentunya link yang dapat diindeks hanya link dari halaman yang bersifat publik, sebab web crawler tidak mencatat halaman yang tidak bisa diakses karena privat. Informasi yang disimpan Googlebot adalah berupa tulisan serta meta tag. Yang ketiga, selanjutnya informasi tersebut akan disimpan ke dalam indeks mesin pencarian agar dapat muncul ketika user melakukan pencarian pada keyword serupa. Setelah itu, search engine akan menampilkan konten website di search atau search engine result page sesuai dengan pemerintahan pengguna internet yang memasukkan kata kunci tersebut. Algoritma Googlebot. Teknologi perayap Google pada dasarnya adalah suatu algoritma yang bekerja secara independen. Ini didasarkan pada konsep WWW atau World Wide Web. Internet dapat dibayangkan seperti jaringan situs web yang sangat besar, termasuk node, tautan, dan hyperlink. Secara matematis, konsep ini dapat digambarkan sebagai grafik. Setiap node yang dapat diakses melalui alamat web, URL, tautan di situs web, mengarah ke subhalaman lebih lanjut atau sumber lain dengan URL atau alamat domain lain. Oleh karena itu, perayap membedakan antara tautan href atau koneksi dan tautan src atau sumber daya. Seberapa cepat dan efektif crawler dapat mencari melalui seluruh grafik dijelaskan dalam teori grafik. Google bekerja di sini dengan berbagai teknik. Di satu sisi, Google menggunakan multi-threading, yaitu pemrosesan simultan dan beberapa proses perayapan. Di sisi lain, Google bekerja dengan perayap terfokus, yang fokus pada subjek yang dibatasi secara tematis. Misalnya, mencari web untuk jenis tautan, situs web atau konten tertentu. Google memiliki bot untuk merayapi gambar. Satu untuk iklan mesin pencari dan satu untuk perangkat seluler. Algoritma Google yang paling populer. Yang pertama, algoritma Google Panda. Algoritma ini bertugas untuk memfilter halaman konten yang berisi konten berkualitas rendah, misalnya minim informasi, kebanyakan kata kunci, atau keyword stuffing, dan atau spam user di berbagai halaman komentar website lain. Sehingga, apabila didapati konten seperti itu, maka dengan algoritma Panda ini, Google akan memberikan sanksi terhadap website dengan cara penurunan peringkat atau bahkan dihapus dari mesin pencari atau deindex. Yang kedua, algoritma Google Penguin. Algoritma Penguin ini bertugas untuk memeriksa link yang ada pada halaman website yang tidak natural atau bisa juga dikatakan sebagai spam backlink. Misalnya saja, pada sebuah konten yang terdapat anchor text
yang berisi link yang tidak sesuai dengan konten tersebut alias tidak relevan. Cara-cara curang seperti ini biasa disebut dengan cara black cat. Adapun akibat yang akan dituai oleh website yang menggunakan cara black cat ini diantaranya situs akan dimasukkan ke dalam list Google Sandbox, yang artinya semua konten yang dibuat dan telah masuk dalam mesin pencari akan dihilangkan atau dihapus. Kemudian yang ketiga, algoritma Google Hummingbird. Algoritma Google yang satu ini merupakan penyempurnaan dari algoritma Pandan dan Penguin. Karena tugasnya berisi dari kinerja kedua algoritma tersebut, yang intinya untuk mendapatkan konten yang benar-benar relevan dengan pencarian pengguna. Selain itu, kecepatan akses untuk membuka sebuah situs tidak lepas dari perhatian Google, di mana sistem ini disebut dengan algoritma Mobile Speed Update. Algoritma selanjutnya yaitu algoritma Google Mobile Speed Update. Nah, semakin banyak pengguna Google dengan perangkat seluler membuat munculnya algoritma yang satu ini, karena para blogger ataupun webmaster harus menjadikan websitenya sudah mobile friendly serta memiliki kecepatan akses yang tinggi. Karena jika website tersebut lambat, maka sudah pasti pengguna akan beralih ke website lainnya yang lebih cepat. Nah, untuk mengecek kecepatan sebuah website tersebut, kita bisa menggunakan Google PageSpeed Insight. Nah, yang selanjutnya Google International BERT. Jadi kalau untuk algoritma Google International BERT ini berfokus terhadap bahasa yang digunakan untuk penyajian kontennya, dengan tujuan supaya lebih bisa memahami bahasa manusia dalam berkomunikasi. Sebelumnya algoritma BERT ini baru menerapkan pada bahasa Inggris aja, tapi semenjak update menjadi internasional, ini sudah diterapkan ke 70 bahasa, termasuk dengan bahasa Indonesia. Jadi dengan ini penting sekali penyajian konten supaya bisa terbaca dengan mudah oleh pembacanya, karena Google sendiri akan lebih meningkatkan kenyamanan pengguna dengan menampilkan halaman website yang memberikan manfaat dan dilengkapi dengan data yang akurat. Nah, yang terakhir ada algoritma Google Core Update. Nah, kalau untuk algoritma Google Core Update ini dilakukan untuk memaksimalkan algoritma yang sebelumnya udah ada. Jadi intinya kalau untuk algoritma ini bertugas untuk meningkatkan kualitas user experience pengguna dan menampilkan halaman website yang lebih relevan dengan pencarian pengguna. Googlebot sendiri mempunyai 9 tipe yang berbeda, sesuai dengan fungsi yang berbeda-beda juga. Nah, ke-9 Googlebot tersebut adalah yang pertama, itu ada Googlebot atau Google Web Search. Ini untuk mesin pencari yang ada di Google. Yang kedua ada Google Smartphone, ketiga Google Mobile, keempat ada Googlebot Image atau untuk gambar, yang kelima ada Googlebot Video untuk video, Googlebot News untuk berita-berita yang ada di Google, Google AdSense biasanya untuk iklan, Google Mobile AdSense, dan juga yang terakhir ada Google Ads Bot. Setting Googlebot. Pada dasarnya Googlebot merayap melalui HTTP 1.1, namun sejak bulan November 2020, setting Googlebot dapat mengunjungi situs yang support ke HTTP/2 jika didukung oleh situs. Hal ini dapat menghemat resource komputasi, misalnya CPU, RAM untuk situs dan Googlebot. Tapi jika tidak, hal ini tidak mempengaruhi pengindeksan atau peringkat situs. Proses ini tidak berpengaruh pada indeks maupun penentuan peringkat situs, tetapi mampu menghemat resource komputasi pada Googlebot dan juga situs. Untuk memverifikasi bahwa yang mengakses server benar-benar Googlebot dan bukan spammer, Anda bisa melakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, gunakan pencarian DNS pada alamat IP akses dari log Anda dengan bantuan perintah host. Yang kedua, pastikan nama domainnya google.com atau googlebot.com. Yang ketiga, gunakan pencarian DNS pada nama dominan yang diambil dari langkah pertama melalui perintah host. Verifikasi alamatnya sama dengan alamat IP asli dari log Anda. Cara mengoptimalkan situs web saat di crawl. Yang pertama, konten mudah dilihat di browser teks. Yang kedua, gunakan halaman kanonis sehingga membantu Googlebot memperoleh halaman duplikat yang tepat. Kemudian arahkan Googlebot melalui situs Anda dengan memanfaatkan meta tag.
meta description, maupun robot.txt. Pastikan juga isi konten relevan, berisi artikel yang SEO-friendly, serta terdapat tautan internal. Pastikan pula website memiliki peta situs. Dengan begitu, kemungkinan situs Anda diindeks akan lebih sering dan juga cepat. Dapat disimpulkan bahwa Googlebot adalah web crawler yang membantu memastikan web diindeks serta dirayapi secara menyeluruh oleh robot Google sehingga mampu memberi hasil terbaik. Maka, manfaatkan hal ini dengan bijak dan maksimalkan kinerjanya agar website mudah ditemukan pengguna internet di mesin pencari, yang kemudian berdampak pada penjualan atau pengembangan bisnis. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.